udah punya apa ya? Herder. Kamu yang merasa dapat, dia tidak. Sering dibahas sampai arek wedok pas rasan-rasan ki apa sih? Yang pertama sih pasti cowok. Wah. Yang kedua temen kalau udah lama nggak kumpul kan pasti ngebicarain si dia. Oh. Si dia lo tambah gendut, tambah jelek, tambah gini Si pasti. Risma iku wedahe gawe SP. Sosial media, perkembangan teknologi 4.0 merusak pertemanan. Woi cok, kembali lagi ke Warung Podcast Channel. Di sini bersama host kesayangan kalian semua, Nasa Ganteng. Salah siapa? Bersama narasumber kita dan juga ditemani dengan penjaga warung kita. Siapa cok? Kiki ganteng, salah siapa? Oke, hari ini spesial, episode spesial, first time pertama kali kita tidak ada di warung kesayangan. Iya, bener. Spesial hari ini kita ada di Hore Kopi. Ya, Cak ya. Ada di Hore Kopi. Terima kasih untuk Mas Robin, Om Yul yang sudah mengizinkan kami untuk podcast di sini ya, Cuk ya. Kebetulan juga hari ini spesial pas dengan momen reopen Hore. Ya, semoga Hore tetap Hore. Tetap semakin rame ya, Cuk ya. Semakin berkembang dan tetap menjadi tempat ternyaman. Oke? Spesial bersama narasumber. Ada siapa, Mbak? Risma. Bukan Risma Trihandayani. Bukan kan ya? Bukan. Kita ada penyegaran lagi. Iya, Cuk. Konten kemarin kita sudah ada penyegaran nih ya kan. Hari ini lebih segar, Cuk. Hawa-hawa surga, Cuk. Wah. Hawa-hawa surga ini gitu, adem ya kan. Adem ayam didukung tentrem. dengan cuaca yang Kayak semboyane Banyuwangi ya. lelelelele ya. Hawane hawa-hawa gogri nih gitu. Gimana kabarnya, Karisma? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik banget ya. Yes. Ya, tetap baik. Tetap baik dan memberikan energi atau energi yang positif, energi positif. Ya, betul sekali. Spesial hari ini, spesial terus. Karena memang iya, aku euforia. Hawane iki lho coba. Sangat-sangat menggembirakan. Bener. Iya. Kesibukannya hari ini, kesibukannya apa, Kak? Kuliah sekarang. Kuliah, Yes. masih maba tahun ini, maba corona. Anda mendoktrin maba corona. Aduh. Kalau boleh tahu kuliah di mana nih, Kak? Kuliah di Untak Surabaya. Di Untak Surabaya. Di Banyuwangi ada Untak dan Anda kuliah di Surabaya. Iya. Aduh. Kenapa Kak kok milih kuliah di Surabaya? Kan dulu sambil kerja, belum kepikiran sih dulu pas waktu kerja mau kuliah. Habis itu kayak misal kalau aku sambil kuliah gimana ya nanti kan bisa kayak lebih jenjang karirnya itu kan lebih tinggi kayak gitu sih. Oh gitu. Ambil jurusan apa Kak kalau boleh tahu? Ilmu komunikasi. Semester 2 ya Kak? Semester 2, iya. Alhamdulillah. Sangatan, Cuk. Anda jangan mendustakan diri Anda sendiri ya. Anda jangan mendustakan Kan aku diri Anda sendiri. masih pantas, Cuk, semester 2, Cuk. Ingat proposal penelitian Anda. Skripsi deadline. Aduh, jangan bahas. Aku kick dari grup kamu nanti, Cuk. Langsung insecure. Oke. Sehari-hari tetap kuliah kayak kuliah online Iya, ya. sekarang masih online. Oh, iya. Tanya dong
aku pernah apa itu searching di YouTube, pernah cari dan ternyata Kak Risma mempunyai channel YouTube. Coba Kak, Oh, channel YouTube-nya apa Kak? punya channel Iya, YouTube. punya sih. Apa Kak? Baru juga. Namanya tentang Risma. Tentang Risma. Oke. Tentang Risma itu isinya apa Kak? Cuma kayak ekspor tempat wisata gitu sih. Oh, Belum buat lagi sekarang. iya, Masih iya, bingung iya. kayak kontennya itu apa kayak gitu. Kayak vlog berarti ya Kak ya? Yes, bener banget. Ya. Hari ini kita akan membahas kelanjutan terkait dengan episode yang kemarin, yaitu terkait dengan toxic relationship di sebuah pertemanan. Kemarin tentang percintaan, Iya. sekarang tentang pertemanan. Karena kemarin kita sudah membahas nih dengan Arifatul Nurjana terkait dengan kisah percintaan dan toxic relationship di sebuah hubungan asmara. Hari ini spesial karena kita akan membahas terkait dengan toxic relationship di sebuah hubungan pertemanan nih. Kak Risma, Ya, pernah nggak berada dalam circle pertemanan yang toxic? pernah. Pernah lah. Pernah? Iya. Kapan nggak? Dulu waktu masih SMA dan sekarang pun juga akhir-akhir ini baru mengalami sih. Waduh, kenapa nih Kak? Kalau boleh tahu cerita dong. Jadi sekedar sharing aja ya. Iya. Itu pas kayak punya teman, Hmm. lebih dari teman, bahkan kayak aku itu anggap dia sahabat, dia juga udah anggap aku sahabat. Terus orang tua kita itu saling kenal, dia sering tidur di rumahku juga. Kalau kayak gini nanti orangnya tahu lagi. Wah. Terus. Dan habis itu kayak apa ya? Aku ngerasa dia itu bener-bener baik. Kayak dia itu selalu ngasih energi positif, ngasih saran, tempat curhat yang baik. Dia itu kayak kayak orang ya bener-bener baik banget dah. Kayak kita itu curhat, terus dia itu bener-bener mau dengerin gitu, ikhlas gitu loh. Oh iya. Terus? Nah habis itu dia kan aku punya gebetan nih. Habis itu kayak kan aku ajak kayak kumpul bareng, ngobrol, terus akhirnya gebetanku aku kenalin sama dia, temanku itu. Nah habis itu kan nggak tahu ya karena apa, temanku itu juga nggak pernah cerita kalau dia itu punya cowok apa enggak, tapi sering minta tolong sama gebetanku. Habis itu kan mereka itu punya nomor WA-nya masing-masing, jadi temanku itu tadi kadang curhat ke gebetanku, sampai nangis-nangis juga pernah. Terus? Dan tapi aku taunya dari gebetanku kan sering kayak ketemu terus buka HP kayak gitu kan biasa. Nah habis itu kan tapi si temenku itu nggak bilang kalau Risma aku lah habis cerita sama ini sama pacarmu, aku habis jalan habis apa, dia nggak pernah bilang, cuma bilang sesekali gitu aja. Oke. Teruntuk temannya Risma, apa nggak ada cowok lain gitu selain gebetannya Risma? Ini lucu. Kan what the hell man? Kenapa? Terus Dan Kak. menurutku kan kayak nggak wajar gitu loh, kayak kalau dia sering minta tolong sama gebetanku terus telepon. Emang wajar kalau semisal masnya nih punya cewek, abis itu ceweknya temennya masnya ini tiba-tiba telepon, terus ceweknya nggak tahu kayak gitu kan, pasti banyak yang curiga kan. Kayak gitu. Kayak menurutku apa sih, nggak jelas gitu loh. Yang diobrolin itu pun apa, nggak banget gitu loh. Padahal kan Teruntuk, kenalnya ya dari aku gitu loh, nggak langsung kenal dari mereka sendiri. Teruntuk temannya Risma, Anda modus. Kalau sange bilang aja, Cok. Kalau sange bilang aja, jangan modus-modus cerita, curhat, minta tolong kayak gitu ya kan, Cok? Iya, kenapa dengan modus-modus? Laki-laki yang selalu disalahkan tentang Iya, padahal Anda perebut gebetan orang. Terus gak? Ya habis itu tapi aku nggak pernah bilang, nggak pernah cerita sama temanku itu sendiri, kayak yang aku itu jaga pertemanan gitu loh, biar nanti dia nggak marah ke aku, biar aku juga nggak salah paham. Terus akhirnya aku kayak nanya sama si gebetanku, dia sebelumnya dia udah cerita juga kalau si A ini loh sering telepon aku, sering minta tolong. Ya aku nggak masalah, tapi kayak temanku sendiri kenapa nggak bilang sama aku gitu loh. Kayak jadi ngerasanya kayak di sini tuh kayak aku nggak dihargai sebagai temen.
ataukah mungkin temannya Kak Risma itu malu atau sungkan Atau Kalau- memang ada maksud tersembunyi. Kalau sungkan sih menurutku ya harusnya jangan minta tolong sama gebetanku gitu kan Oh. harusnya. Hei, masih ada kontol-kontol yang lain. Wah. Kenapa Anda pakai kontol gebetan orang, cowok? Oke, terus Kak, kalau berarti Kakak di sini kan ditusuk dari belakang, Bener. dihianati. Dia nanti. Tapi sampai sekarang hubunganku sama temanku masih baik sih. Cuman akunya nggak pernah nanya sama dia kalau kamu masih deket nggak sama gebetanku? Masih nggak pernah. Soalnya kan aku juga jaga perasaan temanku juga kayak gitu. Tapi kalau semisal aku nih nggak bilang sama dia, otomatis kan dia tetap terus-terusan Iya, minta bener. tolong gitu. Berarti Kakak hari ini sudah nggak sama gebetannya. Masih. Jadi kayak gini loh Mas, kayak berat milih antara temen apa gebetan gitu loh. Oh, berarti masih belum jadi pacar Kak? Ah, Oh. Pacar. Udah sih. wah, Anda penonton warung podcast, pupus harapan Anda. Weh cok, buaya-buaya bangsat. Kalian gak ada harapan sekarang cok. Oke? Karena Risma udah punya apa ya? Herder. Canda herder. Oke. Kak, pernah nggak sih ketemu temen yang suka ngemanfaatin kayak gitu? Pernah sih. Dalam hal kayak pinjem uang, abis itu kayak pansos juga. Pansos. Yes. Jadi kayak kita tuh lagi kumpul terus kan bikin kayak Insta story gitu ya. Iya. Abis itu suruh nge-tag dia, tag aku loh. Biar kayak nanti kayak yang lihat Insta storyku abis itu kayak kunjungi Instagram dia kayak gitu loh. Kan followerku lo masih dikit, kamu banyak gini. Gitu udah banyak. Sosial media, perkembangan teknologi 4.0 merusak pertemanan. Iya cok. Terus yang minjem duit kayak gitu gimana Kak? Ya kayak dia chat lama banget nggak ketemu, lama banget nggak ada kabar, terus tiba-tiba ngechat habis itu kayak PP gitu banyak banget telepon, padahal kan ya kalau akunya nggak sibuk nggak masalah, kalau Oh, aku iya. sibuk itu kan kayak rasa Mengganggu. risih banget, apalagi kalau kita pas kerja mood kita lagi jelek atau buruk atau baik kan nggak tahu juga. Nah kayak gitu dia bilang pinjem uang, bulan ini aku balikin, dan pinjem uangnya itu nggak dikit tapi banyak gitu loh. Terus? Ya terus kayak kan karena cewek kan sering kayak nggak tega gitu kan ya. Ya udah nggak apa-apa, pinjem aja, balikin nanti kalau kamu udah ada uang. Iya, tapi sampai sekarang pun kayak dia itu nggak ngerasa gitu loh. Boy, teruntuk temannya Risma. Bayaran utangnya cok. Weh, kalian gak bertanggung jawab, Gunanya pertemanan hanya utang. tidak sadar diri, brengsek. Ya tapi kalau Aduh. aku sendiri sih nggak masalah, yang terpenting kayak dia itu ingat sama tanggung jawabnya dia, kalau dia punya hutang kayak gitu. Terus jangan datang kalau pas cuma butuh doang. Iya, betul. Ini bukan persoalan seberapa besar nominalnya ya kayak, tapi ini persoalan bagaimana tanggung jawab dia, bagaimana kepercayaan kayak gitu kan. Ini bukan persoalan aku cuman minjem 50.000 kok kamu tagih-tagih Yes, sih. benar. Bukan persoalannya itu, Cok. Tapi bagaimana, oh iya, aku lagi nggak ada uang nih untuk bayar. Oke, seminggu lagi kabarin. Jadi jangan sampai uang yang kalian pinjem itu ditagih, tapi kalian ya harus sadar diri. Kayak gitu ya kayak. Iya. Kadang kan kita yang mau nagih juga kan kayak sungkan gitu loh. Kita yang bener. seolah-olah kita kayak ngemis-ngemis minta uangnya balik kayak gitu. Kayak ini contohnya Kiki, aku punya utang ke dia, tapi nggak ditagih-tagih. Ini teman terbaik. Woy. Sampai lupa. Sampai lupa. Pernah nggak Kak punya temen yang memang bener-bener, oh ini temanku, ini adalah wes apa ya, beda sampai kancaku liyane. Pernah nggak sih?
Sampai saat ini belum ada sih, kayak semua itu sama aja gitu loh. Cuma say hello. Saya hello, Oh. terus kayak mungkin mereka juga sibuk sama aktivitasnya masing-masing. Terus kalau udah punya teman baru kan rata-rata lupa sama temen yang lama. Itu sih kebanyakan. Iya. Heeh. Terus datang ketika lagi butuh, aku lo gini ada masalah sama si dia kayak gitu kan seharusnya janganlah gitu, kayak gitu loh. Kayak ibarat kata kayak kacang lupa kulitnya nggak? Wah. Aduh, berat. Teman yang oke aku Nasa kamu Risma banyak ya Kak ya. Banyak. Tapi yang tahu ini loh aku Nasa seperti ini dan Risma seperti ini adalah temanku, diakui di depan teman-temannya, kemudian orang yang paling pertama untuk Ngebantu. menolong, orang pertama yang tertawa ketika temannya jatuh. Dan orang pertama juga yang menolong temannya. Menolong temannya, orang pertama yang ada di saat kita lagi susah, Susah, lagi seneng. sakit, seneng, hancur, jatuh dan sebagainya. Jarang sih Iya. teman seperti itu dan Susah. nyarinya Kak. Pas udah dapet tapi dianya kayak punya teman baru lupa sama kita Nah, gitu. Kamu yang Benar. merasa dapat, dia tidak. Wah. Mungkin hanya kita yang merasa bahwa dia adalah teman kita, belum tentu dia. Juga merasa demikian. Iya. Susah sih cari temen yang kayak gitu. Apalagi di zaman sekarang yang semua serba instan, media sosial. Contoh nih kayak kita itu lama nggak ketemu, habis itu ngumpul bareng. Nah seharusnya kan di situ kayak kita itu ngobrol, bukan malah mainan handphone kayak gitu sih. Kebanyakan sekarang kayak gitu. Atau bahkan nggak, ketika kita nggak pernah ketemu, jarang ketemu, akhirnya kayak ketemu, yang kita bahas, weh awakmu ngerti, aku ini gajiku 40 juta. Kamu ngerti, posisiku sekarang sudah menjadi direktur, dan sebagainya. Apa sampah cowok maksudku Kayak gitu. iya Yes. nggak Menurutku nggak penting diobrolin gitu. iya. Seharusnya kan kita kayak sharing-sharing. Oh aku di tempat kerjaan itu kayak gini, gini. menurutmu kayak temenku. gimana? Oke, syarat aku minta solusinya dong, kayak sebagainya. Sarannya Minta sarannya dan sebagainya. Kenapa menyombongkan diri? Kayak merasa bahwa Dia itu udah paling tinggi banget. sedangkan nggak tahu teman-temannya yang ini masih sibuk cari kerja, masih sibuk memperjuangkan karirnya, keberlangsungan hidup. Karena dia tidak bisa menghargai adanya teman. Ya, betul. Pernah nggak Kak? Pernah nggak? Pernah net siapa? Grogi aku ya, grogi. Karena hawa surga Cuk. Aduh. Pernah nggak Kak berada dalam circle pertemanan sing senengane iku rasan-rasan? Pernah lah, pasti Gibah, kayaknya kayak gitu kayaknya ya. semua cewek seneng deh gibah. Toxic. Termasuk aku juga seneng. Toxic. Apa faedah Anda dalam rasan-rasan itu? Aku tebak. Faedahnya rasan-rasan adalah rasan-rasan iku Mengumpulkan sebuah informasi. hal yang paling nikmat. Bener gak Kak? Bener. Apa sih yang paling sering untuk digibahin? Apa sih ya sing Temanya, topiknya. Sing paling sering dibahas sampai arek wedok pas rasan-rasan ki apa sih? Yang pertama sih pasti cowok. Wah. Pasti dah itu. Waduh. Yang kedua, temen kalau udah lama nggak kumpul kan pasti ngebicarain si dia. Si dia lo tambah gendut, tambah jelek, tambah gini. Pasti dah itu. Waduh, Wah. ngelak-ngelak kancane. Ya kan? Aduh. Ketika apa ya, menurutku circle pertemanan yang seperti itu toksik sih, Banget. nggak Banget, sehat sih, nggak akan membuat kita maju. Yang awalnya kita nggak suka rasan-rasan, Jadi suka rasan-rasan. lah iya, kenapa? Karena Anda berada di lingkungan yang suka rasa-rasa. Nah, faktor lingkungan, faktor pertemanan adalah salah satu faktor yang sangat mempengaruhi Banget. habit karakter kebiasaan kita sih. Iya benar. Ketika kita berada dalam circle pertemanan sing senengane ngaji. Wah. Kita ngaji, Cok. Banget. Ketika kita berada dalam circle pertemanan sing
ayo jamaah ayo wis wis adzan. adzan, ayo. Nah, sholat. Ketika kita berada dalam pertemuan, yuk arak. Wih, budal gak rewel. Ya toh, mari mabuk, ketemu koncone sing seneng sholat. Wis adzan ayo sholat sih. Isoma. Malaikat. Enak-enak mabuk isoma, Jo. Malaikat pencatat amal baik amal buruk Anda resign. Fix sekali lagi resign. Enak-enak mabuk. Weh, iki arak iki. Yo, iki yo semene yo, Allahu Akbar. Teman-teman yang melihat video ini jangan pernah mencontoh apa yang dibicarakan oleh NASA ya. Koncone salat yuk. Wih, Ambil positifnya saja. Aduh. Toksik banget sih. Berarti kan kalau kita berteman atau berada dalam circle seperti itu, ketika kita tidak hadir ataupun tidak datang pas teman-teman kita kumpul, otomatis kan kita yang jadi bahan pembicaraan. Bener Banget. Bener. wis valid, No debat. wis tenan. Apa sih arek iku gak teko hari aleman no. Sing koncone jawab, Cuk. Paling gak ono sepeda kene kuno wae. Sampai tangga-tanggane dirasakan. Lah iya, bar aku koncone nambahi, Cuk. Iya, mulo iku ancen ngalem iku. Tenan, parah. Pol. Jadi yo menurutku ayolah kita sama-sama apa ya, Cok yo, membahas hal-hal yang positif terkait yo kalau kumpul. Oke, apa yang jadi keluh kesamu? Mungkin kita Saling bisa sharing aja sih. apa yang kamu butuhin yuk aku tak bantu. Atau gak ndek duit. Ya kerja, Cok. Kerja. Jangan pinjam. Flashback deh. Atau aku lagi butuh sama pacarku nih. Waduh. Menurutmu kayak gimana? Ya udah, kamu yang kuat ya. Memang kamu ancen nggak good looking kok mengani butuh. Makasih loh saya. Makanya enggak, ini contoh, Oh, Cok. Ini contoh. contoh lain. Bukan enggak jadi. Yuk, lanjut. Artinya aku dulu juga berada dalam Lingkungan yang lingkungan toksik. seperti itu. Aku merasa bahwa aku iki salah opo sih kok iso mok rasani? Aku iki pernah ngelakoni salah opo? Aku iki pernah ngelarani ta kok aku iki dirasani? Sampai oke, walaupun aku nggak ono ning kono ya wis aja membahas aku. Maksudku kenapa harus ngerasani? Kan gitu kan ya. Berarti Mas Artinya- Nasa itu juga pernah kayak dibicarain dari belakang. Wow, yo sering. Sering ya? Kayaknya semua orang pernah deh kayak gitu. Entah berada dalam posisi dirasani atau yang merasani. Aku pun demikian. Sering. 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 Yo, nggak sering bisa. Akhirnya aku berusaha untuk mencoba merubah mindsetku, daripada kita bahas A yang nggak ada di sini. Ya wes kita bahas kegiatan lain apa kek. Daripada kita ngurangi dosane wong, mending kita ngurangi dosa awake dhewe kan, Cuk. Menambah pahala. Lah, daripada kita mengurangi dosa orang lain kan keenakan, Cuk. Kono wis gawe dosa akeh-akeh. Kene rasani dadi berkurang. Kan enak. Akhirnya ya emoh lah. Emoh lah ngurangi dosane wong. Ya, ayo kita berusaha ke apa ya, melakukan topik atau pembicaraan yang positif, yang produktif, yang itu bisa membuat kita semakin Berpikiran maju. Nah, Kayak gitu. akhirnya aku pun membatasi diri untuk aku enek ning kono ngerasani wong, gak enek ning kono dirasani, wis mending Keluar. keluar dari situ untuk mencari lingkungan yang lebih Lebih sehat nge-support, lagi, iya, lebih nge-support, lebih sehat, lebih ada benefitnya ke aku, baik dari segi pengalaman, pengetahuan, dan apa hubungan. Makanya ketika kita berusaha mencari teman yang sesuai dengan standar Kriteria kualifikasi kita nggak akan nemu ya, Kak ya. Bener. Jadi ketika kita contoh, aku iki emoh koncoan ambek arek sing rasan-rasan.
Kan itu adalah standar kualifikasi kita. Kita kalau mencari teman seperti itu kok sulit deh. Ya kan? Yes, Sulit bener. banget. Maka aku pada waktu itu ini sekedar sharing, memiliki pemikiran daripada aku mencari teman yang sempurna secara kualifikasiku, kenapa enggak aku aja yang menjadi kriteria tersebut. Aku pengen lingkungan yang sehat, diskus intelektual, diskus pengetahuan, ya wes, aku yang mencoba menjadi stimulus. Kamu tahu nggak perkembangan isu sekarang? Apa Pak Jokowi ada kerumunan loh? Ini contoh. Oh, contoh. Ini contoh. Hati-hati nasa ada UU ITE ya. Kapan membuat kerumunannya? Kemarin pas di Maumere. Ini contoh. Ini contoh. Tapi biasanya gini, ketika kita memperbaiki sesuai kualifikasi pertemanan kita, biasanya lebih dihargai oleh teman. Iya. Jadi nggak perlu mencari, teman akan datang sendiri. Karena mereka itu tahu kita itu baik buat mereka. Ya, benar. Jadi ketika kita bahas diskus intelektual, menurutmu ya apa? Ya menurutku ngono iku gak apa-apa, wajar. Karena Pak Presiden ketemu berkunjung ke tempat, akhirnya berkerumun, wajar. Tapi ono neh sing gak terima. Gak iso, gak adil iku. Kenapa presiden boleh sedangkan Masyarakat tidak. masyarakat enggak? Kemarin ada yang nikahan mengundang kerumunan, enggak boleh. Ini contoh. Cuma contoh. Iya, contoh iki lur, Contoh ya, contoh. kita tegaskan Jadi cuma pada contoh saat ya. pada saat diskus intelektual, diskus seperti itu akhirnya menimbulkan kesimpulan. Oh, kesimpulannya Jadi intinya itu adalah gini. A B C D E F G. Akhirnya kan menambahkan wawasan. ilmu yang positif. Melihat dari banyak sudut pandang. Jadi kayak berbeda pendapat itu kan seru. Iya, kenapa kita nggak menciptakan lingkungan seperti itu? Daripada kita sibuk mencari lingkungan seperti itu, kenapa nggak kita ciptakan sendiri? Kan ngono kan? Terus Kak, pernah nggak sih selain minta tolong, Selain tusuk belakang. Piutang. piutang, ada hal yang lebih pahit nggak yang Kak Risma pernah rasakan di pertemanan yang mungkin kurang sehat seperti itu? Kayak iri gitu nggak sih? Iri. Heeh. Kenapa TikTok, cowok? Oke. Pernah? Jadi pernah. Gimana tuh Kak kalau boleh tahu? Jadi kayak dalam satu grup ya, itu kan pasti ada yang mana yang lebih cantik, mana yang biasa aja, mana yang pendiam, mana yang cerewet, pasti gitu. Kayak dia itu ngebanding-bandingin. Ya. Kayak gitu. Terus contoh lagi kayak dia itu kan kita itu nganggapnya itu kan semua cewek itu kan sama, cantik kayak gitu. Oh, nah, iya. dia itu bilang gini, si Risma iku lho deloken apa sih bedake deloken koyo ngono saiki tambahan skincare apa gitu. Padahal kan harusnya hal kayak gitu kan nggak patut diobrolin sih. Maksudnya nggak patut diirini. Ya. Mosok kamu ngerti gak? Si Risma iku wedahe gawe SP. Iki contoh kayak gitu ya kayak iri. Padahal si Risma itu pakai SP yo mulus-mulus aja cocok aja kan contoh kok ngono yo Cuk yo. Iku iri. Iya. Waduh. Jadi kayak iri sama pas ketemu ya itu kayak dia tuh ngelihat kita dari atas sampai bawah. Rasanya gimana? Nyaman nggak? Yo enggak lah. Enggak lah. Jadi setiap ketemu dia pasti gitu dan setelah aku pulang dia tanya ke teman-teman gitu. Si Risma itu lagi gini. Pasti kan rasanya kayak terus nggak nyaman di lingkungan yang seperti itu. Bener. Mau buat apapun itu kayak kita selalu salah. Padahal cantik itu relatif. Iya, cantik itu relatif. Cantik itu dilihat dari hatinya. Kan ngene Walaupun Tuhan sudah menciptakan mata, paling dilihat dari fisiknya. Apakah dia good looking atau tidak? Kalau dia good looking tapi hatinya busuk ya busuk aja. Aduh, saya tidak ikut-ikut kalau ini, Cuk. Aduh. Benar. Kak, mungkin bisa di-share nih ke teman-teman. Bagaimana sih apa ya, Cok? Share ke teman-teman agar menjadi
teman pribadi yang sehat, kuat dan tahan dalam gak ngono cuk piye. lebih produktif Ya. dalam sikap pertemanan. Benar, lebih benar. Berdampak positif gitu. Apa sih? Kalau menurutku jadilah versi terbaik, jadilah dirimu sendiri, versi terbaikmu gitu aja sih. Risma 2021. Risma 2021. Jadi nggak perlu kayak kita mau nyari temen, kita mau jadi kayak oh anak itu gaul, kita harus menyesuaikan standar kita sama dia, bukan seperti itu. Ya. Jadi ya yang Itu. kamu apa adanya yang kayak gini gitu Iya. loh. Kalau kamu semisal kalau dia mau berteman sama kamu ya silahkan, kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Berarti Soalnya teman kita itu gini. bisa menghargai si orang tersebut. Iya. Yes, Nggak benar. palsu ya coy Iya, ya. nggak palsu. Nggak palsu. Jadi di depan kamu cantik, kamu baik banget, kamu perhatian banget, kamu pengertian banget. Di Setelah belakang. DE balik, ajane yo. Ajane anu ku. Ajane elek iku. Oh, Ngono mau saking aku abang-abang lambe ajane. Sakjane aku iki mek anu ae. kok yo gelem pacare karo areke? Lah iya, padahal pacareku ganteng, padahal pacareku ayu, kok gelem sih? Aku ngono cok yo, palsu. Kadang ada orang temen yang menjadi pahlawan seakan-akan aku ini sangat peduli sama kamu, aku ini sangat Bener. mengerti kamu, aku sangat memahami kamu. Tapi di belakang, Marku pas enak-enak cerita kayak gitu, ketemu koncone sing lain. Mau yo si Risma itu cerita gini. Kan palsu yo, Cuk yo. bener. Mencari, mengkorek masalahnya temen, Terus dibilangin sama temen yang lain. bersikap sok baik, bersikap sok perhatian, bersikap sok paling peduli ya, Cuk yo. Menjadi pahlawan. Ya, menjadi pahlawan. Apa cok faedahnya cok? Motivasi kalian apa? Kayak gitu. Aku bingung gini ya. Ketika teman-teman itu tanda kutip gibah, rasan-rasan, apa sih value-nya? Apa sih nilainya? Ya. Apa sih yang dia dapat dari Ya. itu? Gitu loh. Sampai sekarang saya apa sih yang kamu dapat ketika kamu menggibahi temenmu? Nah. Gitu loh. Apa? Padahal nggak ono. Benefitnya kamu rasan-rasan iki opo Nggak ada saja nih? manfaatnya Nggak sama ono sekali sih. manfaatnya. Malah membuat pikiran kita nggak maju. Yang ada di pikiran kita cuma apa ya salahnya temanku ya? Ayo kita cari sama-sama. Apakah kamu sudah tahu kesalahan teman kamu? Belum nih. Nah, aku udah tahu nih. Jadi kayak kita itu habis nge-stalk Instagram dia, habis itu dibicarain kayak Nah, gitu. bener. Banyak yang kayak gitu. Banyak. Jadi teman-teman untuk yang merasa kayak gitu, ya mohon dibenahi supaya Ya. apa lebih dihargai oleh teman-teman Anda. Benar. Karena value penghargaan itu lebih mahal daripada value rasan-rasan. Yes. Saya mau nanya nih sama Ya, Mas Nasa. ya gimana? Kalau menurut Mas Nasa itu punya temen dikit apa banyak? Aku dari SMA temanku dikit kak. Emang dikit. Emang dikit. Dikit tapi berkualitas dong berarti. Gini, aku cerita sedikit ya. Yes. Aku dari SMP itu nggak punya temen yang memang bener-bener sawakmu loro, ayo neng dokter atau enggak ngono pisan sih. Alay. Contoh, sawakmu loro, yo wis Tak izine. tak izino atau pas SMA cuk aku gak duwe rokok. Boh, Anda berarti merokok saat SMA ya? Iya, Cok. Wah, Jangan ditiru. Anda jangan pernah dicontoh. Ketika contoh cuk aku gak duwe rokok, yo iki enak aku duwe rokok, iki rokokan. Aku gak punya teman seperti itu atau cuk aku duwe masalah. Kene cerita. Kini cerita gak ono kayak gitu. Bahkan ketika cerita pun Malah digituin. oh iya gitu-gitu tok. Ya hanya formalitas saja mendengarkan kayak gitu. Bahkan aku dulu punya temen SMA itu ya wis tanggap sebagai temenku wis, temen kelewat temen. Ketika dia nggak punya uang yo ayo rokokan bareng, ayo ngopi bareng, ayo mangan bareng. Atau ketika awakmu gak budal sekolah gak ono sing jemput ya ayo tak jemput. Dan rumahnya kan jauh kan. Atau ketika awakmu pengen metu padahal dia yang ngajak ngopi, aku pengen ngopi tapi aku gak duwe duit.
Ya wes ayo Wes, ngopi. ayo ngopi. Ayo. Tapi iya wes iki ono rokoke, iki ono ngopine. Lek awakmu guru mangan ya ayo mangan. Karena aku tidak melihat secara finansial. Aku nggak butuh duitmu. Yang aku butuhkan hanyalah oke, kita seneng-seneng Seneng-seneng bareng. bareng. Ayo kita sama-sama saling ngobrol, guyon dan sebagainya. Opo duwe gak ono regane. Karena nggak iso diganti ambek konco yang memang bener-bener bisa memahami Iya, kita, mengerti bener. kita. Sampai pada suatu momen di mana aku iki sakit. Aku ngomong nih deh, aku loro. Jaluk tolong tak gawe surat, gitu kan. Oh iya sa, budal wes sekolah. Pulang dari sekolah aku sebelum itu udah ngomong pagi-pagi ke ketua kelas, ke sekretaris kelas. Ketua aku gak iso sekolah, aku izin yo, tapi aku tuh suratnya sa, iya suratnya ning si A. Ngono kan. Oh iya wes, setelah pulang sekolah tak konfirmasi nih. Aku mau diizin gak? Enggak. Gak dikene surat? Enggak. Wih, sopo sing gak ngamuk? Wih, tak telepon langsung. Jancuk, karepmu piye celeng? Aku ngono. Ayo awakmu ning dia gasane yo. Ngono aku. Nah sayang dulu. Gak terima aku. Padahal ketika dia sakit, bahkan ketika dia telat pun aku sih ngomong ke guru-guru. Iki mau gak telat bu. Iki mau budal bareng aku. Padahal dia telat. Ketika jam 7:30 dia nggak ono kabar, tak telepon. Kamu nih, oh iya aku keturun. Berarti ke sekolah, agak ya wes aku langsung gak ono surat. Iki izino, iki mau suratnya anu kasep. Karena aku memahami dia, karena aku menganggap dia sebagai teman. Tapi kenapa kok gak ono Dia nggak memahami feedback? balik, Iya, nggak ada feedback. Alhasil yo, kanco are nggak tahu diri ngono kan. Bukannya kita pengen dibales, bukannya kita pengen diperhatiani balik atau pengen dipengertiani balik, tapi kan aku sifatnya minta tolong, nggak nyuruh kan. Iya. Aku pun ketika wes oke makasih ya, oke kita aku salah maafin ya, tapi gak ono kok ngono iku dek temenku yang Iya. si A itu, sehingga pada suatu momen aku dulu kan sering lihat konser dan suka lihat konser. Itu pas waktu masih SMA. SMA. Le, awakmu gak budal ndelok iki? Enggak sa, apa gak duwe duit? Wis tak ayo budal. Wis gak tiketnya pada waktu itu 50.000, 35. Wis. 50.000 pada waktu itu udah mahal banget. Nah, Heeh. wis gak usah khawatir. Anu, ayo wis tiketnya aku sing nukokno dan sebagainya. Beno, yang penting aku budal lah wis. Atau aku cukup nggo tuku tiket iki iya wis gak apa-apa, bensine, mangane, rokok dan sebagainya engko mangan bareng-bareng masuk sak bungkus dipangan jak loro, sak bungkus rokok iki dirotok rokok wong loro. Gak apa-apa wis ayo sing penting awake dhewe budal seneng-seneng. Kenapa nggak ono feedback teko temanku itu? Alhasil yo weh sampai nggak sehat banget wis. Alhasil yo wis aku Berarti nggak cuma sekali 2 kali dia kayak gitu ya? iya. Dan ketika dia salah ya wis, oke aku maafin. Ketika aku salah njaluk tulung sepurono. Nah, pada suatu saat kemarin terakhir hari raya dicet ambek temenku. "Le, kamu enggak pengen ngomen asa?" "Enggak wis, Jur." Dia, Lapor ono. dia berarti. Iya sih dia iku. Lapor ono iku. Bene wis arek iku ya. Sampai bilang gitu. Yo, aku enggak apa-apa karena enggak rugi juga wong awakmu iki tidak menguntungkan. Gak ono untungnya ya kan. Iya wes aku nggak punya temen yang kayak gitu. Alhasil setelah itu aku masuk ke kuliahan 2017. Setelah itu aku mulai mendapatkan teman-teman yang sefrekuensi di organisasi. Ketemu dengan mas-mas, mbak-mbak yang ngebimbing aku, yang Bener-bener mengayomi. ngemong. Ketika aku salah yo aku minimal dicetut ngono paling kari nakal awakmu iki, ditegur, dimarahin kayak gitu. Sehingga aku mulai ketemu dengan teman-teman sefrekuensi. Aku bahkan menganggap bahwa teman-temanku hari ini bukan teman, tapi jadi keluargaku. Keluarga yang walaupun awakmu ngelarani aku gak apa-apa, karena contoh ketika aku tukaran ambek mbakku kandung. Yes. Apakah ketika aku Masa, tukaran apakah kita ketika aku break dulu tukaran ya. iya sih Cuk. Ketika aku tukaran apakah aku
memutus tali keluarga kan enggak. Hmm. Kita break dulu, Isoma. Oh nah, jadi gitu Kak. Iya. Lah apa? Ketika pengalamanku di sebuah hubungan pertemanan dari dulu Ancen nggak pernah mendapatkan teman yang memang Bener-bener baik. bener-bener teman sing gelem nompo elek apike aku. Karena kan susah kan mencari teman yang seperti itu. Koyo nah saiki areke iku suka mendominasi. Nah, banyak sekali temen yang nggak bisa menerima aku yang terlalu mendominasi atau nah saiki wonge karepe dhewe. Ketika mengerti nah saiki wonge karepe dhewe, ya ayo ilingno. Sakjane gak apik karepe dhewe iku. Terus sakjane apa jenenge kok ngene iki ditoleh wong iku elek kan Harusnya sulit. dinasehati, Iya. jangan malah ditinggalkan Nah, gitu. jadi sulit. Kebanyakan aku dari dulu yo temenku sing kalah apa ya? Kalah mental. Oh, kalah mental, Cuk. Breakdown. Mental Kalah breakdance. mental. Jadi ya akhirnya pada saat kuliah ini aku baru ketemu dengan teman-teman yang sefrekuen. Teman-teman yang memahami aku, teman-teman yang mengerti aku. Alhasil kan aku juga menjadi pribadi yang mungkin lebih baik dari Nasa yang dulu. Contoh, aku dulu orangnya emosional banget, sehingga temperamen. Sehingga hari ini heranku, aku juga nggak terlalu temperamen, nggak terlalu seemosional dulu. Ketika Nasa dulu diotek sidik ini wis ngamuk, saiki diotek ngene. Hehehe, ora kan. Beda berarti lah ya. Iya, aku hanya memantaskan diri untuk temanku. Apakah aku ini pantas berteman dengan temanku? Apakah aku memang layak dijadikan seorang teman oleh temanku? Apakah aku memang nyaman dijadikan teman oleh temanku? Apabila aku menjadi sosok yang seperti itu, kita nggak perlu mencari kok yang tak sampaikan di awal. Iya, bener. Kenapa kita sibuk mencari teman yang sesuai dengan standar kualifikasi kita? Kenapa nggak kita aja yang menjadi orang seperti itu? Banyak kok lingkungan-lingkungan yang masih ngesupport memang belum dipertemukan aja kan? Kayak gitu. Alhasil yo melalui ketidaksengajaan aku bertemu dengan temanku, melalui ketidaksengajaan aku bertemu dengan keluarga keduaku. Jadi lebih nyaman gitu. Iya, lebih nyaman juga. Aku bisa berpikiran lebih maju, lebih produktif juga. Bener. Ada aku tuh kan wongnya nakal. Ojo kok ngono, ayo skripsimu. Kayak contoh kok gitu kan. Ojo kok gitu, ayo apa jenis to-do listmu, target-targetmu lo belum kecapai minggu ini, ayo dicapai dulu yuk. Ada kan teman-teman yang seperti itu. Jadi dunia tidak melulu persoalan pacaran, Cok. Terkadang teman juga perlu, kan gitu kan. Pernah nggak kakak memiliki apa yo? Gini kak, ini kan ingin nggak Risma memiliki teman yang seperti itu? Ingin nggak? Mau nggak? Ya ingin dan mau sih. Formulir. Daftar dulu. Formulir. Susah memang mencari teman yang nyaman, teman yang memahami, teman yang mengerti, teman yang sefrekuensi juga. Iya, betul. Sebenarnya kayak frekuensi atau tidak frekuensi menurutku ya. Tergantung kitanya sendiri yang pertama, terus bagaimana dia menerima kitanya sendiri. Iya, Jadi benar. semua itu tergantung pada Diri kita. diri kita sendiri. Apabila kita bisa menghargai orang lain, maka kita juga akan dihargai, Akan dihargai, kok. Apabila kita bisa mengerti orang lain, kita akan dimengerti kok. Apabila kita bisa memahami, maka kita akan dipahami kok. Apabila kita menyayangi teman-teman selayaknya kita menyayangi teman, kita akan disayangi kok. Kan Semua gitu, balik kan? pada diri kita sendiri. Apa yang kita tanam,
itu yang kita tuai. Nah, bener Cuk. Alhamdulillah lancar ini. Akhirnya aku memiliki prinsip, ya wes aku hari ini hanya menyebarkan energi-energi positif. Positif. Aku hanya ingin melakukan hal-hal baik. Aku tidak peduli apa feedbacknya, aku tidak peduli apa balasannya. Yang penting aku hanya ingin wes apa yang temanku butuhkan, ya ayo tak bantu selagi aku bisa. Apabila temanku ada masalah, ya wes ayo bantu sebisaku. Terkadang ada kita punya masalah nih, modelnya aku wes butrek galau, akeh masalah, kita mau curhat ke teman kita. Itik. Weh Cuk, aku akeh masalah. Teman kita bilang, iya Cuk, podo aku ini malah gak solutif sama sekali. Ketika dimintai pendapatmu yo apa Cuk masalahku? Yo wis lah bodo amat. Sama tak kayak kenal ya. Yo sapa? Yo wis lah. Kadang yo akhirnya ketika kita mau curhat, ketika kita mau cerita yang mengharapkan solusi dari teman kita, akhirnya mau nggak mau ya kita harus memahami teman kita. Oh iya, awakmu nek masalah iya wis awakmu ae sing cerita kepiye. Oh iya wis awakmu nek cerita yo wis. Yo wes Solusine ayo kok podo-podo ngene. cerita nawe entuk solusi. Ya kok ngono. Jadi aku yo pernah di momen kayak gitu, momen di mana aku akeh masalah, aku datang ke temanku, Cuk aku enek masalah. Iya, Cuk aku bisa, Cuk. Yo opo gitu. Gak apa. Apakah siapa yang mau disalahkan? Gak ada yang salah. Yang harus kita lakukan adalah memahami. Oh iya ya, temanku anak masalah. Mau nggak mau kita harus ngalah selaku kita yang memahami, selalu kita yang tahu kayak gitu. Oke. Aku selalu meyakini bahwasanya dimohon atau memohon untuk menjadi pendengar yang baik. Iya, bener. Benar. Itu sih. Karena jarang sekali orang yang mau mendengarkan. Ya, Ya. benar. Jadi kalau semisal kita cerita terus dia dengerin cerita kita itu kayak tuh oh dia kayak gini respect banget gitu loh iya, kitanya. benar, respect banget. Oke Kak, terakhir apa yang mau Kakak sampaikan untuk teman-teman Kakak yang bejat-bejat itu tadi? Yang bangsat. Teman yang tidak tahu diri, Kak. Coba sampaikan. Apa ya? Quotes Risma 2021. Jangan datang pas ada butuhnya aja. Kita kan kadang kalau aku juga butuh tapi kamu nggak ada, terus kamu dengan alasan sibuk kerja, sibuk ngapain juga nggak tahu, intinya kayak sama-sama saling support gitu loh. Jangan datang cuma pas butuhnya aja gitu sih. Karena kita kan udah sama-sama dewasa, nggak kayak anak kecil lagi gitu loh. Kau singgah tapi tak sungguh. Kayak judul lagu. Canda singgah. Cuk, closing dari kamu, Cuk. Closing dari aku, ya sudah saya sampaikan, yaitu jadilah pendengar Yang baik. yang baik. Jadilah pendengar yang baik. Mahal itu. Ya. Oke. Terima kasih yang sudah menonton episode Toxic Relationship Bidang pertemanan, asik. tentang pertemanan kita kali ini. Yang terima kasih yang sudah nggak nge-skip ya Cek ya. Nah, yang tidak men-skip. Terima kasih yang sudah meluangkan waktu dan kuotanya. Yang udah nggak nge-skip ya kan. Terus dukung channel ini dengan tidak like, tidak komen, tidak share. Dan unsubscribe. Tetaplah jadi Beban keluarga dan jangan sukses. Oh iya. apa? Lupa Cuk, terakhir Cuk. Follow Instagram Ya. saya di @nasanasa13. Nasa13. Dan Instagramnya Kak Risma Risma.nvti. Risma titik. Asik. Dan Instagramnya penjaga warung. Wah. Menjaga warung. @papsz__. Dan juga jangan lupa follow Instagramnya Hore Kopi di @hore.coffee. Follow. Pokok follow. Mbuh piye carane pokok follow ben aku mokso, Cuk. Dan juga jangan lupa follow Instagram @warungpodcast45. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah karena itu semata-mata atas kesengajaan kami.
Sekian dari saya. Kalau bisa gagal, kenapa harus berhasil? See you di episode selanjutnya.